Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ya. Lukas 18 ayat pertama sampai ayat 8. Di sini tadi dikatakannya bagaimana Yesus mengatakan suatu perumpamaan ya kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ya. Tolong dulu bantu saya bacakan. Kalau bisa dari belakang. Lukas pasal 18 ayat pertama sampai 8. Agak cepat sedikit. Ada temukan dari belakang? Iya. Perumpamaan tentang hakim yang benar. Tidak benar. Tak benar. Ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Iya. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Iya. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah, tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku benarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Catatlah apa yang dikatakan hakim yang mengalih itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah yang dapat diingat di bumi?" Iya. Jadi jelas sudah terkasih bagaimana perumpamaan yang tadi mengatakan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar, tak benar. Ini hakim saja yang tidak benar ini bisa mengabulkan permintaan seorang janda itu. Mengapa? Karena saking sebelnya. Terus dia datang. Waktu janda ini datang, waktu muka ceria enggak? Pasti muka masam sekali. Karena banyak masalahnya, dia harus dibelanya. Ya. Namun dia datang seterus-terusnya. Kalau kita tanya berapa kali, nggak terbilang berapa kali. Datang terus kepada hakim itu. Tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan. Ya. Saat juga kita meminta kepada Tuhan juga, jangan kita bosan-bosan atau jangan jemu-jemu. Saat kita berdoa meminta segala sesuatunya bagi Dia. Namun terkadang dalam doa kita, karena doa kita belum dijawab, kita jemu, kita bosan. Jangan-jangan nggak didengar Tuhan doa ini, iya kan? Aku rasa nggak didengar ini. Telinga Tuhan mungkin kurang tajam untuk mendengarkan doa kita, karena Dia Bapa Maha Tahu. Ya. Sekarang menjadi intinya, apakah kita bosan dalam doa kita itu? Apakah kita tidak percaya doa kita akan dijawab oleh Tuhan? Ya. Namun disinilah kita melihat peran dari simbolis itu, ya. Agar kita bosan dan ya, agar kita bosan dalam doa-doa kita itu, karena iblis mengatakan mana mau dijawab doa-doamu, sementara kau saja begitu. Ya. Lihat di sini bagaimana seorang janda ini tadi. Dia datang kepada hakim itu, tolonglah, bela perkaraku. Makanya hakim itu dalam hati yang sebel, harus juga aku bapakan dia ini, biar enggak dia terus menyerang aku. Dalam hidup kita juga harus seperti itu, berdoa, meminta kepada Tuhan, tolong aku, Tuhan tolong aku. Serukan diri sepanjang malam, siang dan malam, dengan tidak jemu-jemunya, dengan yakin dan percaya. Karena Tuhan itu Bapa yang Maha Tahu. Dia Maha Tahu. Ya. Dia mengerti setiap tetesan dari mata kita. Maka dia katakan, "Ya mengerti
Dia peduli. Dia mengerti dan dia peduli. Yang diinginkan bagi kita agar kita selalu berdoa dan percaya kepada Dia. Karena di sini tadi dikatakannya bagaimana Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Kita juga berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Karena di sini tadi dikatakan bagaimana di pasal yang ke-5 mengatakan bagaimana dikatakannya, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku yang membenarkan dia, supaya jangan harus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Karena janda itu datang terus. Menyerang hakim itu, tolonglah. Dan dia itu mengatakan, tidakkah Allah akan juga di sini tidakkah Tuhan juga mendengarkan, tidakkah Allah juga mendengarkan doa kita? Karena kita selalu meminta dengan tidak jemu-jemu. Bacakan dulu ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Iya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Terus. Yang siang malam berseru kepadanya. Siang malam berseru kepadanya. Apakah itu saudara juga selalu siang malam berseru pada Tuhan? Ya. Harus berseru siang dan malam, sekalipun engkau dalam level aman, zona aman, berseru terus kepada Tuhan. Karena banyak masalah suami, masalah anak-anak, masalah keuangan. Ya. Mungkin saat ini zona saudara ada sebutin zona aman dalam keuangan. Ya. Tapi masih banyak masalah lagi, masalah dengan anak-anak. Ya. Banyak sekali masalah yang kita hadapi saat kita mau mengikut Tuhan terus. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu? Dan adakah dia mengulur-ngulur waktu untuk mendengarkan doa kita? Terus. Sebelum menolong mereka. Ya. Dia tidak ada mengulur-ngulur waktu. Namun terkadang mengulur waktu kita saja. Mengapa kita mengulur waktu? Karena kita berdoa, tolong ini masalahku ya Tuhan. Sehari. Besok lagi datang, tolong ini masalahku Tuhan 2 kali. Ya. Saya percaya saudara itu kita berdoa pasti dengan menang begini Tuhan. Ya. Tetapi doa dan kita rasa tidak ada jawabannya, kita bosan. Tetapi saudara terkasih, ingat bagaimana janda ini dengan yakin dan percaya bagaimana hak itu membela perkaranya. Dalam doa kita juga kita harus demikian, optimis, positif, bukan negatif. Ya, kita percaya doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Saya percaya, saudara terkasih, bagaimana pelayanan yang kita buat ini, kita bangun ini akan dipenuhi dengan jiwa baru. Ya. Saya yakin dan percaya kehidupan Bapak Ibu akan Tuhan ubahkan. Amin. Ya. Saya yakin dan percaya anak-anak Bapak Ibu di tempat ini bukan jadi peminta-minta. Ya. Tetapi bagaimana cara agar itu terwujud semuanya dengan yakin dan percaya, berdoa tidak dengan jemu-jemu. Karena jelas di sini tadi dikatakan di dalam Wahyu pasal 18 ayat pertama yang tadi mengatakan selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Namun terkadang gini dia, kalau kita berdoa itu baik masalah kita, ya Tuhan jawab, udah. Nanti waktu masalah kita udah nggak ada, kita nggak berdoa lagi. Ini terkadang terjadi dalam hidup kita. Atau juga yang kedua, doa kita tidak jawab Tuhan juga, kita tidak berdoa lagi. Ya. Kita sering sekali memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Ya. Kita harus berpikir secara positif. Karena Allah yang kita sembah itu mampu mendengar doa kita. Bayangkan, waktu kita buka telepon kita, saudara bisa bayangkan itu sampai ke sana. Kalau ada itu
slide kita di sini, kita bisa putar dari slide itu ya. Nampak doa itu bagaimana langsung sampai ke surga. Hello, dia katakan. Sama seperti itu bertelepon juga kepada papa dan mama kita. Halo nakku, aduh, minang ngamangan ho katanya. Saudara terkasih, firman Tuhan pada malam mengajarkan bagi kita agar kita berdoa tidak jemu-jemu. Pastikan doa kita akan jawab oleh Tuhan. Sekalipun belum dijawab oleh Tuhan, sabar, terus berdoa terus. Karena doa adalah napas hidup orang yang percaya. Bayangkan napas hidup. Ya. Saya percaya di tempat ini pasti Bapak Ibu rajin berdoa. Kalaupun belum rajin berdoa, usahakanlah. Berdoalah. Bangun pagi lipat tangan. Jangan bangun pagi langsung pegang priuk. Ya kan? Belum apa-apa. Karena Bapak Siano bawa untuk ke PT kan. Kita langsung cuci naikkan nasi. Jangan. Ambil waktu sejenak. Tidak panjang, tidak perlu doa itu panjang-panjang. Tetapi ada juga perlu yang panjang. Dalam bidang mana? Waktu suami Bapak Ibu berangkat bekerja, bagi istri tidak bekerja, kunci bilikmu berdoalah, menangislah pada Tuhan. Ya. Ada enggak Bapak Ibu lakukan seperti itu? Saya percaya pasti Bapak Ibu lakukan. Kalaupun belum lakukanlah. Ya. Saya percaya, saya pernah seperti ini. Waktu saya bekerja, saya berangkat bekerja saatnya, saya pulang tiba-tiba. Ya. Waktu kami masih tinggal di Sukajadi. Baru waktu saya mau ke rumah, saya dengar suara tangisan. Gitu. Siapa nangis dalam hati saya kan? Tapi saya dengar, tolong suamiku ya Tuhan, tolong Bapak dalam pekerjaannya. Saya mendengar suara ibu gembala. Pada saat itu ibu ini belum jadi gembala. Ya. Jadi saya bisa rasakan bagi istri sing berdoa bagi suaminya ada yang suatu gerakan yang sangat luar biasa dirasakan suamimu. Ya. Jangan waktu berangkat bekerja berantem suami istri. Ya. Usahakan melipat tangan. Kalau bisa bangunkan dengan anak-anak suami istri bergandengan tangan. Kalaupun tidak bisa keluarlah. Ya. Terkadang terbalik sedang terkasih. Berangkat suami istri udah ngota. Songonan begini ya dah. Ya. Jangan. Nggak salah saudara mengotot di luar sana. Tapi ambil waktu saudara berdoa untuk Tuhan dengan tidak cemu-cemu agar hidup akan diangkat Tuhan, agar hidup akan diubahkan oleh Tuhan. Siapa mengubahkan hidup saudara? Keluarga nggak mampu. Nggak mampu keluarga kita mengangkat hidup kita. Ya. Kalau kita mengandalkan keluarga kita nggak mampu. Saudara tahu kalau kita mengandalkan keluarga kita, sekali kita minta dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali, yang 5 kali, selalu omong iyo. Iya kan? Yang kedua, kalau kita terus meminta, kita diberkati, hidup kita lebih kaya daripada dia dibilang, kalau gara-gara aku itu nggak ada itu. Pasti. Tapi kalau kepada Tuhan tidak pernah diungkit. Ya, tidak pernah diungkit-ungkit. Saudara terkasih, kita harus meminta dengan positif, bukan dengan negatif. Ya. Belajarlah berdoa, terus meminta bagi Tuhan. Apalagi saudara, kita di Batam ini, ya. Tidak ada yang kita bisa andalkan, tidak bisa banggakan. Hanya Yesus. Ya. Karena kalau kita membanggakan manusia, mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Saya percaya pasti di tempat kita ini Bapak Ibu pernah kecewa pada saudara-saudara kita. Termasuk saya juga pernah kecewa dengan saudara saya dan bapak saya. Saya nggak bisa pungkiri. Ya. Artinya karena saya dulu masih berpengharapan dan mengandalkan dia, bukan mengandalkan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, ya, firman Tuhan mengajarkan pada malam ini bagi kita, khususnya bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Satu, agar hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Pastikan doa itu akan dijawab oleh Tuhan.
Sekalipun pada saatnya doa kita belum dijawab oleh Tuhan, dan pasti telah Tuhan akan coba kita. Ya. Karena kalau kita berdoa, sabar. Seperti anak saya bilang, ambil oleh aku, sabar Pak. Tuhan pun begitu, sabar nakku ya. Terus nakku ya, terus. Ya. Baru saya suruh lagi, ambil ini, sabar Pak. Tuhan pun sabar lagi nakku ya. Ya. Baru yang ketiga katakan, ambillah Bapak pun gak sabar. Ya. Yang keempat baru dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau tadi dia main game terus begini, apa minum ya. Kalau anak-anak zaman sekarang seperti itu, ya. Apalagi zaman sekarang ini, kota kita beli kepada anak-anak kita. Kota itu bukan dipakaikan untuk belajar, sebentar aja belajarnya. Lebih daripada dua mulai, tatu, ya kan? Saudara terkasih, bagaimana caranya agar anak-anak yang ada bagi kita dapat mengenangkan itu Tuhan? Dengan apa? Kalau kita mengajar anak kita dengan kata-kata, mereka bosan, jenuh. Harus dengan doa. Doa. Karena bagaimana tadi sini dikatakannya, doa adalah napas hidup orang yang percaya. Bayangkan kalau napas hidup. Kalau napas hidup kata berarti perlu doa. Iya kan? Begitu pentingnya doa itu, saudara terkasih. Ya. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada malam ini tidak perlu panjang-panjang. Ya. Jadi sekali lagi, bagaimana tadi sini firman Tuhan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam ini sungguh terkasih.